Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Kamar Biru Channel. Kali ini saya mau membahas alur cerita sebuah film fantasi aksi dari Hong Kong, Cina, yang mana film ini diangkat dari novel klasik abad ke-16 yang berjudul Journey to the West oleh Wong Cheng-en. Film ini berjudul The Monkey King 2. Film ini dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 5 Februari dan di Hong Kong pada 6 Februari dan di Tiongkok sendiri pada 8 Februari 2016. Adapun pemeran film ini adalah Aaron Kwok sebagai Wukong, Gong Li sebagai Iblis, Peng Soi Peng sebagai Biksu Tong, Kyo Shenyang sebagai Cupat Kai, Fei Qiang sebagai Raja Laut Awan Barat, dan Dia Lau sebagai Wu Qing. Kisah diawali 500 tahun setelah pemenjaraan Sun Wukong di bawah Gunung Lima Jari. Dan seorang biksu muda yang bernama Tang Sanjang dan kedua pengawalnya yang sedang berangkat menuju biara petir di India untuk mengumpulkan kitab suci dari barat atau kitab suci Buddha. Lalu scene diperlihatkan saat biksu sedang menaiki kudanya untuk menghindari serangan harimau. Setelah terdesak, pengawalnya pun hendak membawa biksu untuk pergi. Tapi si biksu malah mau menyelamatkan kudanya. Setelah harimau mendekat, dua pengawalnya pun kabur. Tapi si biksu malah berdiskusi dengan si harimau, berharap si harimau tidak menyerangnya. Apalah dikata, si harimau lapar pun tetap menyerang si biksu. Biksu pun lari ke arah gua dan tanpa diduga ternyata di dalam gua tersebut ada Sun Gokong yang lagi dikurung di Gunung Lima Jari. Lalu Sun Gokong pun menyuruh Biksu Tang untuk mencabut sebuah kain yang bergantung di hadapannya. Dikarenakan Biksu Tang takut sama harimau itu, kemudian si Biksu pun mencabut kain itu dan pada akhirnya Sun Gokong pun bebas setelah 500 tahun digurung di dalam gunung. Setelah bebas, lalu Wukong langsung memanggil tongkat saktinya dan menghajar harimau itu sampai mati. Setelah mengkuliti si harimau, Sun Gokong pun menghampiri si biksu karena dia sudah tahu kalau dia mendapatkan tugas menemani si biksu ke barat untuk mengambil kitab suci. Dikarenakan dalam hatinya sebenarnya Sun Gokong tidak mau pergi ke barat, dia pun menyuruh biksu untuk mengusir dia. Lalu Sun Gokong pun langsung pergi. Tapi setelah Sun Gokong pergi, tiba-tiba bonduk emas yang ada di tas si biksu keluar dan mengejar Sun Gokong. Tidak lama kemudian, Sun Gokong pun kembali dan menanyakan bagaimana cara membuka ikat kepalanya. Karena si biksu pun tidak tahu cara membukanya, lalu si biksu pun membaca mantra yang ada di ikat kepalanya, berharap ikat kepalanya terbuka. Tapi apalah daya, bukannya terbuka tapi malah membuat Sun Gokong merasakan sakit di kepalanya. Sang Dewi pun datang menghampiri Sun Gokong dan Biksu Tong. Sang Dewi pun menjelaskan kalau ikatan kepalanya mau lepas, maka Sun Gokong harus menemani si biksu ke barat untuk mendapatkan kitab suci. Karena Sun Gokong sudah tidak sabar ingin melepaskan ikatannya, lalu Sun Gokong pun terbang untuk pergi ke barat. Tapi Sun Gokong malah berputar-putar di tempat yang sama, sampai pada akhirnya dia pun kembali ke tempat si Biksu Tong. Lalu tanpa diduga datang seekor naga yang langsung memakan kudanya si biksu. Tak pikir panjang, Sun Gokong pun langsung menghajar dan membunuh naga tersebut dan menjadikannya menjadi seekor kuda. Lalu scene diperlihatkan kepada seorang ayah dan anaknya sedang membicarakan siluman tengkorak putih. Di saat ayahnya mau menutup pintu rumah, tiba-tiba datang segerombolan orang memakai topeng tengkorak dan berusaha membawa anaknya. Di saat mereka hendak membawa anaknya itu, tiba-tiba siluman tengkorak putih yang asli pun datang dan langsung membunuh semua orang-orang titahan raja tersebut. Setelah membunuh mereka, siluman tengkorak putih itu pun mandi dan bersantai. Di saat sedang berdandan, siluman itu melihat kedatangan Biksu Tang lewat cermin ajaibnya. Di tengah perjalanan, Biksu Tang dan Sun Gokong melihat sekumpulan wanita sedang berlari ketakutan. Tak lama kemudian, datanglah seorang pemuda yang sangat tampan. Ternyata dia orang yang berhasil mempopulerkan jargon "Sejak dulu beginilah cinta, deritanya tiada pernah berakhir." Siapa lagi kalau bukan Panglima Tian Peng alias Cupat Kai.
Kemudian Sun Gokong pun menggunakan mata apinya melihat wujud asli Cupat Kai. Tanpa basa-basi, Sun Gokong pun langsung memukulnya, sehingga membuat Cupat Kai berubah ke wujud aslinya. Cupat Kai pun berteriak memanggil Wuching. Lalu Wuching pun datang dan langsung bertarung dengan Sun Gokong. Setelah mereka kalah dari Sun Gokong, mereka pun jujur kalau sedang menunggu seorang biksu untuk menemani mengambil kitab suci ke barat. Di saat mereka berdua hendak dihajar oleh Sun Gokong, tiba-tiba Biksu Tang pun melerai mereka. Dan tanpa disengaja, Biksu Tang mendorong mereka dan akhirnya mereka pun terjatuh ke jurang. Sore menjelang malam pun tiba. Biksu Tang dan muridnya pun mulai lelah. Di saat mau berjalan mencari penginapan, tiba-tiba kabut asap menutupi jalan dan tidak mungkin dilalui. Tapi dengan tiba-tiba kabut itu pun perlahan menghilang dan terlihat sebuah rumah. Tanpa lama-lama, Cupat Kai pun langsung lari menuju rumah tersebut. Tapi Sun Gokong merasa curiga dengan keberadaan rumah itu. Siluman tengkorak putih pun menjelma menjadi seorang nenek-nenek. Lalu dia pun berpura-pura kaget saat bertemu Cupat Kai. Di saat biksu menenangkan si nenek, Sun Gokong pun curiga pada si nenek itu dan mencoba melihat menggunakan mata apinya. Tapi si nenek itu dengan cepat mengkibaskan bajunya sehingga membuat mata apinya Sun Gokong menjadi terganggu. Mereka pun akhirnya dipersilahkan masuk ke rumah itu. Sementara si penjaga cinta Cupat Kai malah mau menggoda anaknya si nenek. Lalu Wuching pun diperintahkan untuk mengawasi Cupat Kai. Sun Gokong pun semakin curiga kepada si nenek. Itu dikarenakan mata apinya tidak bisa digunakan, lalu Sun Gokong pun pergi keluar mencari air untuk mengobati matanya. Setelah Sun Gokong pergi, siluman tengkorak putih itu pun mencoba mendekati si biksu, namun terhalang oleh lingkaran yang dibuat Sun Gokong. Lalu si nenek itu pun menceritakan masa lalunya yang sangat sedih. Dengan perlahan, Biksu Tang pun keluar dari lingkaran dan mencoba menenangkan si nenek. Di saat siluman tengkorak putih mau menyerang si biksu, Sun Gokong pun datang dan langsung mengeluarkan mata apinya. Di saat mau dihajar, siluman itu pun berpura-pura minta tolong ke si biksu. Tapi pas siluman itu hendak kabur, Sun Gokong langsung mengejar dia. Terjadilah pertempuran antara siluman tengkorak dan Sun Gokong. Sun Gokong pun membunuh anak buahnya, siluman tengkorak putih yang sedang mengejar Cupat Kai dan Wuching. Setelah membunuh mereka, Sun Gokong pun kembali ke Biksu Tang yang sedang bersama si nenek. Siluman itu pun akhirnya masuk lagi ke raga si nenek dan akan menyerang Biksu Tang. Tapi dengan cepat Sun Gokong datang dan menghajar dan membunuh si nenek. Sun Gokong pun dimarahi Biksu Tang, lalu Biksu Tang pun membacakan mantra yang membuat kepala Sun Gokong sakit. Sun Gokong pun pundung dan pergi ke atas gunung. Lalu Biksu Tang pun menghampiri Sun Gokong. Setelah berdiskusi, akhirnya Biksu Tang dan Sun Gokong pun berdamai. Singkat cerita, Biksu Tang dan muridnya pun tiba di negeri Awan. Mereka pun disambut baik oleh raja di negeri itu. Di saat jamuan makan malam, terlihat Wuching sedang makan enak dan si ganteng Pat Kai sedang berjoget ria. Sementara Biksu Tang sedang ngobrol dengan sang raja mengenai siluman tengkorak putih. Lalu tiba-tiba siluman tengkorak putih itu datang dan menghancurkan jamuan itu. Siluman itu pun mengajak Sun Gokong ke suatu tempat, berniat membujuk Sun Gokong untuk menyerahkan Biksu Tang, dengan alasan agar Sun Gokong bisa bebas dari ikatan kepalanya. Scene berlanjut ke kerajaan di mana kita diperlihatkan banyak anak-anak di sana. Jadi selama ini yang menculik anak-anak bukanlah siluman tengkorak, melainkan raja itu sendiri, untuk mengobati kutukan di tangannya. Lalu petugas kerajaan pun mengambil darah anak kecil itu untuk diminum oleh sang raja. Lalu Sun Gokong pun berpura-pura terbujuk oleh siluman. Di saat Biksu Tang datang ke tempat siluman itu, tiba-tiba Sun Gokong datang dengan wujud yang sama dengan Biksu Tang. Mereka pun saling menyalahkan siapa yang asli dan siapa yang palsu. Sampai akhirnya siluman itu mencoba menyerang salah satu dari mereka. Namun dengan cepat Sun Gokong menangkis serangan itu.
Kemudian Wuching dan Patkai pun datang. Dengan mulut besarnya, Patkai menantang sang siluman itu dan mengajak siluman itu taruhan siapa yang menang atau yang kalah. Lalu siluman itu memanggil anak buahnya. Dengan cepat anak buah siluman itu memakan Patkai. Namun Patkai berhasil keluar dengan cara merubah dirinya sendiri menjadi babi yang sangat besar. Lalu Sun Gokong, Wuching, dan Patkai pun bertarung melawan ketiga siluman tersebut. Namun di saat Wuching sudah mengalahkan salah satu dari mereka, Biksu Tang pun hampir dibawa sama siluman. Tapi Wuching berhasil memukul siluman itu. Di saat Biksu Tang terjatuh, tiba-tiba orang utusan raja pun berhasil menculik Biksu Tang. Namun di saat Biksu Tang akan dibunuh oleh sang raja, Gokong pun datang dan menghajar raja beserta anak buahnya. Dan mereka pun berhasil menyelamatkan anak-anak yang selama ini dikurung oleh sang raja. Di saat Biksu Tang hendak pergi dari negeri itu, di pasar mereka didatangi warga dan memberikan sedikit hadiah. Tapi salah satu dari mereka ternyata ada siluman yang menyamar jadi warga. Siluman itu pun terlihat oleh Gokong. Tanpa basa-basi, Gokong pun langsung membunuh siluman itu. Karena dikiranya itu bukan siluman, Biksu Tang pun marah kepada Gokong dan mengusir Sun Gokong. Dengan berat hati dan sedih, lalu Sun Gokong pun pergi dan berpesan kepada Wuching dan Patkai untuk menjaga gurunya. Di saat Gokong sudah pergi, tiba-tiba siluman itu langsung menculik dan membawa Biksu Tang. Lalu Wuching dan Patkai pun bingung karena gurunya telah diculik. Kemudian Patkai pun memberikan 3 opsi kepada Wuching. Tapi Wuching marah kepada Patkai karena Patkai dianggap tidak setia. Sampai pada akhirnya Wuching pun pergi untuk menyelamatkan gurunya. Shin berpindah kepada Gokong yang lagi terbang menuju rumahnya. Tapi tiba-tiba dia disegat oleh Dewi Kuan Im. Di tempat lain, Patkai pun telah tiba di tempat Sun Gokong. Setelah mengoceh, lalu salah satu dari kera pun mengatakan kalau Gokong tidak ada. Wuching pun telah sampai di tempatnya siluman dan disambut oleh ribuan tengkorak. Di saat Wuching tengah bertempur dengan para tengkorak, tiba-tiba datang Patkai dengan memakai baju perang Sun Gokong. Lalu mereka berdua pun bertempur melawan pasukan tengkorak. Di kayangan, Gokong sedang dinasihati oleh Dewi Kuan Im. Lalu Dewi pun memberitahu kalau gurunya sedang dalam bahaya. Tiba-tiba baju perang yang dipakai Patkai pun copot dengan sendirinya. Baju perang itu dengan cepat terbang menuju Sun Gokong. Lalu Sun Gokong pun menghabisi semua pasukan tengkorak dan bergegas menyelamatkan Biksu Tang yang sedang disedot oleh siluman tengkorak. Karena kesal, siluman tengkorak pun langsung menyerang Sun Gokong. Maka terjadilah pertempuran epik antara Sun Gokong melawan siluman tengkorak. Di saat siluman itu hampir kalah sama Sun Gokong, tiba-tiba datang suara misterius yang mengatakan bahwa umur siluman itu sudah mencapai batas akhir. Namun, kejadian tak terduga pun terjadi. Biksu Tang memohon kepada Buddha agar bisa menolongnya menuju reinkarnasi, menuju menjadi manusia kembali. Maka Biksu Tang pun meminta Sun Gokong untuk membunuhnya. Awalnya Gokong menolak, tapi setelah diyakinkan sama gurunya, akhirnya Gokong pun membunuh Biksu Tang. 7 hari kemudian, Sun Gokong, Wuching, dan Patkai pun meratapi patung Biksu Tang, menunggu sang dewi memberikan reinkarnasi kepada gurunya. Di saat Gokong hendak pergi, tanpa disadari, sang dewi pun mengembalikan rohnya Biksu Tang. Tamat. Oke boy, adapun nilai positifnya dari film ini, mungkin kita harus ikhlas dan tulus dalam membantu orang lain, seperti halnya Biksu Tang yang menolong siluman tengkorak. Oke, karena saya sudah ditunggu oleh Presiden Zimbabwe untuk siap-siap membuat ketupat, jadi saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.